Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Walhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Cek. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu ta'ala basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. وصلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jamaah sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Pagi hari ini, hari Ahad, hari yang ke-17 dari bulan yang ke-11 bulan Dzulqa'dah, tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan hari yang ke-26 dari bulan yang kelima bulan Mei tahun 2024 Masehi. Kita akan lanjutkan kembali mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dari karya beliau yang sangat bermanfaat bagi umat,
Kitab Bulughul Maram, pembahasan yang terakhir, Kitabul Jami'. Kita berada di bab yang kelima, hadirin. Riwayat-riwayat dari Nabi seputar at-targhib fi makarimil akhlaq. Anjuran untuk berakhlak yang mulia. Hadis urutan yang kelima. Kami ulangi, hadis urutan yang keempat. Di hadis yang berada di urutan keempat ini, kita dibawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan keduanya menyepakati akan kesahihan dari hadis tersebut. Kita baca hadisnya, hadirin sekalian. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, wa ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat, wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu 'anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira, wa 'an Muawiyata radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dan dari sahabat yang mulia Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, yufaqqihhu fiddin, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan untuknya tentang agama. Bila kita merujuk kepada kelengkapan dari matan atau isi hadis ini, disebutkan bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan menyampaikan penggalan dari petuah Rasul ini saat beliau berkhutbah. Jadi ada salah seorang periwayat hadis yang bernama Humaid ibn Abdurrahman rahimahullahu ta'ala mengatakan, sami'tu Muawiyata khatiban yaqul, aku pernah mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan kala berkhutbah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Berarti ini dikutip oleh Muawiyah dalam khutbahnya. Dari sini kita bisa memahami salah satu dari khutbah yang terbaik dan memiliki sisi keistimewaan ketika di sana dikutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu yang tiada obatnya, kalau istilah orang sekarang lagi, nggak ada obat ini. Dalam arti tiada tandingannya, yaitu adalah petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan bimbingan yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering diperdengarkan ketika kiai, seorang ustadz, seorang penceramah maupun guru-guru kita mengawali ucapan mereka menukilkan sabda Rasul yang berbunyi, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Dalam riwayat, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Nabi mengatakan sebenar-benar perkataan, dalam riwayat sebaik-baik ucapan adalah firman-Nya Allah dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah dalam khutbahnya. Agar khutbah itu tidak kesana kemari, maka yang terbaik nukilkanlah
apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Dalam khutbahnya Muawiyah menyampaikan bahwasanya beliau mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, Allah akan memahamkan ia tentang urusan agamanya. Lalu Rasul mengatakan dalam sabdanya yang dinukilkan kembali oleh Muawiyah dalam khutbahnya, "Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti." Kata Rasul, aku ini adalah qasim. Ya, Rasul mengatakan bahwasanya beliau ini adalah sebagai qasim, yang tugasnya hanya membagi, yaitu membagi petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah Maha Mu'ti, Maha memberi. Salah satu yang Allah berikan dan itu mahal harganya adalah hidayah untuk menerima bimbingan dan petunjuk yang disampaikan. Lalu Rasul mengatakan, "Walan yazala amru hadhil ummati mustaqiman hatta taquma sa'ah au hatta ya'tiya amrullah." Keadaan umat ini, yaitu umat Islam, kata Nabi, akan terus senantiasa lurus terbimbing hingga nanti tiba hari kiamat atau datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cuplikan dari khutbah Muawiyah menukil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibawakan oleh Al-Hafidz kepada kita semua adalah penggalannya, tidak semua. Ya, beliau ingin menekankan dalam satu permasalahan ya, yang ada dalam khutbah Muawiyah tadi, yaitu berkaitan dengan bagian dari salah satu akhlak yang mulia ketika seorang hamba itu diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan waktu untuk mendalami dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu dari tanda Allah itu menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba adalah ketika Allah berikan pemahaman untuknya tentang agama. Artinya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menghendaki tetapi mencintai. Ya. Hamba-hambanya itu mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikehendaki, Bapak Ibu sekalian, berarti tidak semua itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki kebaikan berarti itulah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang termasuk dalam hadis ini, yaitu diinginkan kebaikan itu bukan orang sembarangan. Mereka ini adalah orang-orang yang berharga di sisi Allah, maka sepatutnya kita pun menghargai mereka. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini sifatnya luas. Karena Rasul menyebutkan dalam hadis ini dalam bentuk yang sifatnya umum, khairan. Ya, kebaikan apapun. Baik jumlahnya sedikit maupun jumlahnya banyak, baik itu besar maupun kecil, baik itu sederhana maupun luar biasa. Intinya segala kebaikan dan kemanfaatan akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk pula kebaikan baik di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Jika kita menyimak redaksi hadis yang seperti ini, hadirin, kita patut untuk memasang telinga kita baik-baik. Apa ya yang dijanjikan oleh Allah orang tersebut diinginkan kebaikan, kemudian kita amalkan. Karena jikalau kita membuka lembaran-lembaran catatan riwayat dari Nabi, ternyata yang Allah inginkan kebaikan bukan hanya dari sisi ini saja, Pak. Contoh
Ada redaksi lain yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan yusib minhu, berikan berbagai musibah, berbagai ujian hidup kepadanya, Pak. Sehingga tadi kami tekankan dan sampaikan, jikalau kita mendengar redaksi hadis yang seperti ini, siapa yang Allah inginkan kebaikan, kita patut, Pak, menyimak. Apa? Ya. Perbuatan yang kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang tanpa batas. Ya. Kalau dalam redaksi hadis Muawiyah tadi, Allah pahamkan berkaitan dengan urusan agama. Kalau dalam hadis yang tadi, Allah akan berikan berbagai ujian kepadanya. Ini dipahami dengan baik lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita berada di atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan tanda di mana seorang hamba itu dianugerahi kebaikan oleh Allah, yaitu yufaqihu. Allah jadikan ia faqih terhadap agamanya. Al-fiqh, pemahaman hadirin, yang kemudian orang yang paham itu dikatakan sebagai sosok yang faqih. Ini adalah merupakan sebuah kasta, sebuah level dalam agama yang sangat luar biasa. Artinya mereka bukan hanya sekedar hamba Allah yang apa adanya, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Ya, sehingga mereka diberikan kefakihan berkaitan dengan urusan agama. Tentang fikih sendiri, jikalau kita merujuk kepada makna asalnya, orang itu kemudian difakihkan oleh Allah menjadi sosok yang fakih. Oleh para ulama ahli bahasa, fikih, Pak, itu artinya adalah al-fahm, paham, Pak. Ya, fikih itu maknanya adalah paham atau sebuah ilmu. Sehingga ketika kita mendengar istilah ada di sana fikih ibadah, ini artinya kita belajar tentang pemahaman berbagai jenis ibadah. Kalau kita duduk dengan kiai, duduk dengan guru kita, kita belajar bersama beliau-beliau tentang fikih muamalah, berarti kita belajar tentang pemahaman seputar muamalah, jual beli maupun yang lainnya. Pun demikian pula ketika kita duduk belajar tentang fikih nikah, Pak, berarti kita belajar pemahaman seputar dunia pernikahan. Dasar yang mendasari fikih itu memiliki makna al-fahm atau paham, ya, adalah ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya di surah Thaha ayat yang ke-27. Dalam penggalan doa Nabi Musa ketika dirinya akan menghadap kepada Fir'aun atas perintah dari Allah, maka Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina Muhammad as-salatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-27 dan 28, ya Allah, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku ini agar aku bisa menyampaikan ilmu dengan baik di hadapan Fir'aun. Supaya apa? Yafqahu qawli, Pak. Mereka itu faqih terhadap ucapanku. Apa makna faqih di sini? Yafhamun, hadirin, paham terhadap apa yang beliau ucapkan. Begitu pula untuk menguatkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa makna fikih itu adalah pemahaman. Ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra, hadirin, ayat yang ke-44. Allah mengatakan tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi yang 7, dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun yang ada di langit, yang ada di bumi maupun yang ada di antara keduanya, kecuali semuanya bertasbih dengan memuji kepada Allah. Tetapi kata Allah, walakin la tafqahun,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak fikih terhadap tasbihahum, tasbihnya mereka semua. Jadi Allah mengatakan ketika kita mendengar ada yang bersuara hadirin dari makhluk-makhluk Allah, contohipun pas di barat Jawa niku biasanya pun ingkang berbunyi napa Pak? Kodok Pak nggih. Kodok niku ngorek Pak nggih. Kodok ngorek. Itu barangkali hadirin, kodok sedang ketika bersuara itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan la tafqahun. Kalian tidak faham tentang tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Maka makna dari la tafqahun adalah la tafhamun. Kalian tidak memahami. Oleh karena itu orang dikatakan dia punya fikih tentang agama atau dia sosok yang faqih, artinya dia niku napa Pak? Paham tentang ilmu agama. Lebih lanjut hadirin sekalian tentang makna fikih, jikalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama lebih luas daripada sekedar makna secara bahasa, ternyata orang yang dikatakan sebagai faqih dalam ilmu agama, orang yang dikatakan sebagai pakar atau ahli dalam agama adalah orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i yang kaitannya dengan amaliyah ibadah seorang hamba dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Sehingga tidak sepele Pak, orang yang dikatakan sebagai faqih dalam agama kita adalah bukan orang yang biasa hadirin. Dia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang sangat luar biasa. Dia sangat mengerti tentang berbagai hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah ibadah, lengkap dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Sehingga tadi kami sampaikan leveling orang yang kemudian difaqihkan oleh Allah dalam ilmu agama itu bukan kaleng-kaleng Pak. Bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa orang yang faqih dalam ilmu agama. Sehingga Allah janjikan dengan janji yang juga sangat istimewa, diberikan oleh Allah berbagai kebaikan. Imma fid dunya wa imma fil akhirah, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kita perlu menelusuri hadirin tanda-tanda orang itu memiliki kefakihan dalam agama nih. Kita perlu menelusuri kemudian mendeteksi ciri-ciri orang yang kemudian dianugerahi oleh Allah kebaikan berupa fikih dalam ilmu agama. Di antara tanda-tanda yang disebutkan dan dikumpulkan oleh para ulama, kami nukilkan hadirin sekalian. Yang pertama, orang yang faqih dalam ilmu agama, dia itu bisa mengubah suatu permasalahan yang awalnya sederhana Pak menjadi istimewa. Dengan bekal ilmu agamanya yang Allah karuniakan kepada dirinya, dia itu bisa mengubah sesuatu yang sepele itu menjadi tidak lagi sepele. Contoh dalam prakteknya hadirin, hal-hal yang sifatnya mubah oleh orang yang faqih Pak, bisa mereka rubah menjadi ketaatan. Maka beda antara kebiasaannya faqih dengan kebiasaannya ghairu faqih Pak. Beda pola antara rutinitas orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Contoh saja hadirin, rutinitas kita sebagai orang-orang yang jahil tentang ilmu agama dengan mereka-mereka para ulama berkaitan dengan aktivitas makan Pak. Orang yang berilmu akan menjadikan rutinitas makannya itu bernilai ibadah Pak. Dengan apanya? Niat hadirin. Karena niat itulah yang mengupgrade kualitas amal ibadah seorang hamba. Dia niatkan ketika dia makan, dia suapi istri dan anak-anaknya agar semakin tekun beribadah kepada Allah, kuat untuk menghamba kepadanya. Ini Pak, orang faqih. Tentu beda kelas dengan kelas-kelas kita hadirin. Kemudian yang kedua, ciri orang itu faqih dalam beragama, semangat beramal dengan amalan yang banyak pahalanya. Semangat beramal dengan kategori amalan itu yang banyak pahalanya Pak.
Inilah yang dikatakan cerdas dalam beramal. Kita sering diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Tabarak ayat yang kedua, surah Al-Mulk, dan ini dihafal oleh anak-anak kita yang sekolah di sekolah-sekolah Islam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, kata Allah. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala? Yang amalannya itu bukan kuantitasnya, Pak ya, tapi kualitasnya. Sithik tapi berharga. Inilah yang dikatakan cerdas beramal, hadirin. Dadosipun boten borong amal, Pak, sakake-akeh boten. Dia dalam beramal itu sederhana, Pak, simple, terlihat biasa-biasa saja, tapi ternyata diam-diam mematikan, Pak. Amal yang dia pilih itu adalah amalan yang ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Nah, ini hanya orang fakih saja, Pak, yang bisa mendeteksi tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, hadirin, orang fakih itu bisa membedakan antara hukum-hukum yang satu dengan yang lain. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Sehingga yang terjadi, orang yang fakih, Pak, tidak akan salah prioritas. Dalam beramal itu pasti dia akan memprioritaskan memang yang patut untuk diprioritaskan. Wah, kita lihat, Pak, fenomena, tapi di sisi lain kita juga bersyukur kepada Allah, Pak. Tapi di lain sisi ya kita patut ya berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi kita semua dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Wayahipun Ramadan itu loh, Pak. Ya, apa yang terjadi di malam hari masjid diramaikan dengan banyak orang, Pak. Melakukan ibadah berjamaah berupa sholat wajib nopo sholat sunnah niku, Pak, bibar isya. Sholat sunnah, Pak. Wayahe subuhan, wayahe subuhan, wayahe pun sholat 5 waktu, masjid sepi dari pengunjung. Ini apa mboten, Pak? Ini menunjukkan banyak dari kita itu yang belum fakih tentang agama, Pak. Salah prioritas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tanda kefakihan seseorang, Pak, memilih amalan yang paling afdal dari sekian banyak amalan. Semuanya baik, Pak, tapi dipilih yang paling terbaik. Oleh siapa? Oleh fakih, Pak. Orang yang paham ilmu agama. Ya, dia bukan hanya sekedar beramal, tapi dia pilih dan pilih di sing paling apik kita amalke. Lalu yang berikutnya, yang kelima, hadirin, meringankan amalan sunnah untuk mengejar yang wajib. Salah satu tanda orang itu fakih dalam beragama, dia akan selalu mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ketika yang wajib sudah ditegakkan, dia akan ringkas dan ringankan pelaksanaan dari sunnah tersebut. Berikutnya yang keenam, hadirin, orang yang fakih itu akan bisa melihat segala permasalahan itu dari semua sudutnya, termasuk apa akibat dan konsekuensi yang akan terjadi nanti. Orang yang fakih, dia bisa, Pak, melihat konsekuensi dari suatu kebijakan yang diambil berkaitan dengan suatu permasalahan, bukan hanya 1-2 langkah ke depan, Pak, berlangkah-langkah, Pak. Ini kalau kita ingin simak ya, siapa sosok yang fakih dalam hal ini, tentunya, Pak, tidak lain dan tidak bukan guru besar kita semua dan guru besar umat Islam. Sinten, Bapak? Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok fakih yang paling fakih. Kita selesaikan dulu, nanti akan kami bawakan, hadirin, contoh nyata nggih, penerapan kefakihannya Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, hadirin, dari tanda orang itu fakih dalam ilmu agama, dia akan bisa terampil dan bijak dalam menimbang mana maslahat, mana yang tidak maslahat. Mana yang maslahat, mana yang itu membawa kebaikan dan keuntungan, dan mana yang itu membawa mafsadat dan madarat, kerusakan maupun kerugian.
Jadosipun nggih mboten namung gadakan tok, Pak. Modal semangat. Nggih, biasanipun semangat 45 kebablasan, Pak. Semangat 25. Kurang Mas 45, semangatku 25, Mas. Nggih. Jadosipun ditimbang-timbang. Karena yang menjadi alat penimbangnya apa, Pak? Ilmu, Pak. Bukan hanya sekedar nafsu dan semangat 45 tadi. Pakai ilmu, Pak. Oh, iki apik apa ora? Ini akan mendatangkan kebaikan untuk masyarakat atau tidak? Timbangannya ilmu. Maka kami sampaikan kepada jamaah sekalian, kalau ada, Pak, di tengah-tengah kita orang berilmu, Pak, insya Allah, saya pinjam bahasanya Mas Bin, Pak, sejuk, Pak. Laras sangat nih. Kalau ada orang-orang berilmu di tengah-tengah kita, sejuk, Pak, tentram. Teng mriki Masya Allah, magnetnya luar biasa, Pak. Ada di beberapa kampung, yang dimana di situ hadirin masjidnya itu pergerakannya pasif, Pak. Tidak ada ahli ilmu yang di situ menyampaikan tentang ilmu, sehingga kondisi di masjid itu, Pak, tidak kelihatan auranya, Pak. Tidak sejuk begitu. Bahkan yang terjadi justru perilaku-perilaku yang membuat kita itu mengerunyutkan dahi dan menepuk dada, hadirin. Kok koyong ini ya? Kok koyong ini ya? Akibat apa, Pak? Tidak ada kehadiran ahli ilmu di sana. Maka kami sampaikan, ya, setiap ada di tengah-tengah kita, Pak, di lingkungan perumahan, di lingkungan RT, orang-orang yang berilmu, Pak, insya Allah, Pak, malaikat itu akan menaungi mereka semua dengan sayap-sayapnya, diberikan sakinah, Pak. Apalagi di situ komunitasnya orang-orang yang sadar ilmu, Pak, dalam arti cinta ilmu. Wayahe ngaji, wayahe sholat, Pak. Menjadi sebuah kampung yang diistilahkan sebagai kampung baldatun thayyibatun, Pak, wa rabbun ghafur. Kampung yang madani, hadirin. Kampung yang luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hadirin. Orang yang faqih dalam beragama, tandanya dia itu bisa membuat banyak manusia bahagia, tentram. Tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah, Pak. Kita ingat ya, Pak, dalam kisah seseorang yang membunuh berapa nyawa, Pak? Memecahkan rekor 99 nyawa, Pak. Ketika dia berkonsultasi ingin mencari titik hidayah kepada yang bukan ahlinya, Pak. Seorang yang bodoh dalam ilmu agama. Ya, dia dikatakan secara sederhana, "Oh, kamu sudah membunuh 99 nyawa, berarti kamu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Niki, Pak, orang yang cekak ilmunya akan mudah menjawab. Ya, dia nggak terima. Akhirnya apa, Pak? Orang tersebut genaplah 100, Pak. Dibunuh genaplah 100. Sampai kemudian dia mendapatkan petunjuk untuk mendatangi seorang rahib, seorang pendeta yang berilmu. Lalu pendeta tersebut memberikan petunjuk kepadanya, engkau masih dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, orang yang berilmu tidak membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, orang yang faqih dalam ilmu agama itu membuat dirinya dan orang lain perhatian terhadap dirinya sendiri dan keluarga. Orang yang faqih, orang yang paham dalam ilmu agama, dia akan membuat dirinya maupun orang lain itu selalu mencurahkan perhatian terbesarnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan keluarganya. Dia tidak sibuk dengan orang lain, hadirin. Dia menyibukkan diri untuk membenahi, memperbaiki diri dan keluarganya. Karena memang yang harus diselamatkan bukan konco-konco kita, Pak, bukan teman satu komunitas kita. Yang harus diselamatkan berdasarkan firman Allah di ayat At-Tahrim, ku anfusakum, kali sinten, Pak, wa ahlikum, kan ngoten. Selamatkanlah oleh diri kalian sendiri, kata Allah. Kemudian keluarga kalian. Nah, koncone diselamat kuwi koncoku nggo wis iki. Koncoku dolanan sekak ster, diselametke lah keluargane dhewe dijarno. Ini salah prioritas, Pak, menunjukkan orang tersebut jomplang ilmunya. Lalu yang terakhir, hadirin, orang yang faqih dalam ilmu agama akan pandai, cerdas menempatkan lafaz-lafaz yang ada dalam syariat pada tempatnya. Boten dibelandangke, Pak.
Apalagi diubah-ubah dengan pengubahan yang fatal, yang akan membuat orang itu kemudian bingung. Jadi orang-orang yang paham tentang ilmu agama akan menjadikan bahasa-bahasa yang ada dalam syariat kita itu mudah Pak untuk diterima, dan tidak mereka bawa kemana-mana makna tersebut jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ini hadirin 10 tanda orang itu dikatakan faqih dalam beragama. Nah, sekarang saatnya Pak kita melihat contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita orang yang faqih dalam ilmu agama. Tadi kami sampaikan teladan yang paling utama tidak lain dan tidak bukan adalah uswatun hasanatun kita semua baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kisah masyhur hadirin, kisah yang sangat sering kita dengar dan tidak salahnya kita putar kembali Pak ingatan kita tentang cerita ini. Kisah tentang seorang Arab Badui yang kencing di salah satu dari masjid Nabi Pak. Cerita ini Pak sangat menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah sosok manusia berkelas hadirin. Manusia yang sangat faqih terhadap agama. Dari sisi kesantunannya, dari sisi kecermatannya, dari sisi kebijaksanaannya, dari sisi cerdasnya menimbang permasalahan. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, "Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah id jaa'a a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid." Saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi di masjid, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui. Naminipun Arab Badui Pak nggih, mboten ngertos aturan Pak. Pokoke kebelet neng diwae mencelok ya tak tokno kan ngoten Pak. Arab Badui. Tapi menariknya hadirin, para ulama kemudian memberikan sebuah sisi yang sangat luar biasa. Kehadiran orang-orang Arab Badui Pak itu menjadi inspirasi ilmu untuk para sahabat. Sehingga ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sekarang Pak. Kalau kita sedang duduk bermajelis dengan kita punya ustadz, kita punya kiai dengan guru-guru kita, lalu ada orang jahil Pak bertanya, dan pertanyaannya itu kok gawe ger ngoten nggih. Kok koyo ngene pertanyaane? Anggaplah itu Pak, itu orang Badui yang seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jenengan cemooh, wah disurai. Barangkali Pak dari pertanyaannya itu kita mendengar dari guru kita, dari kiai itu jawaban yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Maka sontak ketika orang Arab Badui tadi kencing di salah satu dari sudut masjid Nabi, para sahabat bereaksi Pak. Dan tidak salah sebenarnya dengan reaksinya para sahabat. Itu kan reaksi yang berangkat dari keimanan Pak. Ketidakterimaan akibat masjid itu ditempatkan atau diperlakukan tidak pada tempatnya hadirin. Mosok nguyuh ning masjid. Wah, para sahabat sontak berteriak hadirin, "Mah, mandek ra kowe. Mandek." Wah, nembe pipis lho Pak. Dingeten nggih pripun niku Pak? Mak teratap napa mboten? Nggih, mak teratap. Ngoten. Sama orang tersebut hadirin sekalian. Ya kaget dia dengan teguran para sahabat. Ini para sahabat Pak. Dengan keilmuan mereka radhiyallahu taala anhum. Dan kalau kita pikir ya benar juga namanya orang melakukan kesalahan di masjid kok dicarno. Tapi ternyata Rasul menyalahkan para sahabat Pak. Yang disalahkan bukan orang Arab Badui tersebut, tapi sinten? Sahabat Pak. Kok bisa? Lah inilah Pak, kefakihan Rasul alaihi salatu wasallam. Melihat sisi itu dari sisi yang tidak biasa terlihat hadirin. Orang berilmu seperti itu hadirin, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak berilmu atau yang ilmunya pas-pasan. Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat, "La tuzrimuhu da'uhu." Jangan kalian tegur orang tersebut, jangan kalian marahi orang tersebut, jangan kalian hardik orang tersebut, jangan kalian putus aktivitasnya, biarkan sampai selesai. Maka karena yang paringi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih siap tok para sahabat nggih mundur alon-alon, ya wis rasida diseneni berarti. Justru mereka yang diseneni, Pak. Setelah selesai, Rasul kemudian memanggil, Pak. Bukan Rasul mendiamkan kemungkaran, Pak, tetapi mengukur secara bijak. Kapan wayahe aku itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wis rampung ditimbali, Pak. Rene apa? Dipanggil baik-baik. Ta'ala, kemari.
Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan penjelasan. Mboten kemudian disalah-salahke kowe bodoh, pancen kowe desa, ora duwe ilmu, mboten ngoten, Pak. Lembut Rasul alaihi salatu wasallam. Orang berilmu begini hadirin sekalian, santun, Pak. Rasul mengatakan innal masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadari. Tempat seperti ini wahai saudara, yaitu rumah Allah, dimanapun itu tidak layak untuk dikotori dengan air kencing maupun kotoran-kotoran yang lainnya. Masjid seperti ini kata Rasul innama hiya lidzikrillah wassalati wa qiraatil Qur'an. Digunakan hanya untuk salat, untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Nabi selesai menasihati orang tersebut, Pak, Nabi kemudian mengarahkan nasihatnya kepada para sahabat yang tadi dilarang oleh beliau. Beliau menegur mereka, innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi partner-partner perjuanganku kata Nabi dengan membawa berbagai kemudahan. Tugas kalian itu menghadirkan kesejukan kata Nabi, bukan mempersulit orang, apalagi membuat orang itu takut dan trauma, seolah-olah demikian. Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, subbu alaihi dalwan minal ma. Ambil ember yang berisikan air, guyur bekas air kencingnya. Wah, sontak, Pak, orang Arab Badui tadi, Pak, yang menonton Rasul itu 2 kali, Pak, nggih, menegur nggih para sahabatnya. Berarti kan menang nih, Pak. 2-1, Pak, nggih. Ya. Dalam arti dia niku hanya mendapatkan 1 teguran dari Rasul, sedangkan para sahabat berapa kali, Pak? 2 kali kan? Nggih. Dia merasa senang, Pak. Saking senangnya, Pak, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja. Jangan ada yang engkau sayangi selain kami, ya Allah. Loh, Pak. Saking napa, Pak? Cidrone hati, Pak. Loro hati kepada sinten, Pak? Para sahabat. Akhirnya tidak didoakan. Yang didoakan hanya Rasul alaihi salatu wasallam dan dirinya. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Kae-kae ojo. Ora sah kae-kae. Ini loh, Pak. Orang ya, Pak, ketika menyikapi dengan ya ilmu dengan yang ilmunya pas-pasan hadirin, akan beda, Pak, hasilnya. Akan beda hasilnya hadirin. Maka Nabi kemudian menegur, ojo ngono lah. Kata Rasul, laqad tahajjarta wasi'an, wahai saudara, engkau itu telah mempersempit sesuatu yang seharusnya bisa diperluas. Artinya doamu ojo ngono. Doakanlah semuanya. Semakin banyak yang didoakan, maka semakin baik. Ini, Pak, contoh sosok manusia yang faqih dalam beragama. Satu lagi hadirin sebagai bagian penutup untuk kisah yang menunjukkan tentang kefaqihan, Pak. Kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang berkaitan dengan guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guruku mengatakan, marartu ana wa ba'd ashabi fi zamanit tatar yaqumu biqaumin minhum. Aku pernah melewati dengan sebagian sahabat-sahabatku di zaman penjajahan tentara Tartar, hadirin sekalian, melewati suatu kaum atau suatu golongan dari kaum Tartar tersebut. Mereka itu sedang asik meminum khamr, hadirin. Lalu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bercerita kepada muridnya, orang-orang yang menyertai aku lantas mengingkari perbuatan mereka. Yang minum apa, Pak, kalau khamr? Ditegur, dimarahi dan seterusnya. Maka reaksi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala justru bukan mengingkari mereka, Pak, yang minum khamr. Yang diingkari orang-orang yang menyertai beliau yang mengingkari khamr yang mereka minum. Ojo, jangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian memberikan pengertian. Memang Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan khamr. Tapi ingat, hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu tasuddu an dzikrillah wa anis shalah. Mereka itu
atau khamr tersebut dilarang itu karena akan menghalang-halangi orang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Sedangkan mereka tentara Tartar kafir yang fajir, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dengan meminum khamr mereka itu terhalang untuk membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin dan tawanan yang mereka tawan, Pak. Loh niki Pak, cerdas Pak nggih. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, paham mboten dengan ceritanipun. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan biarkan mereka mabuk supaya apa, Pak? Tidak menyiksa saudara-saudara kita yang ditawan oleh mereka tentara Tartar. Ini loh Pak, contoh nih, praktek kefakihan seseorang. Maka semakin orang itu paham ilmu agama hadirin, idealnya Pak, semakin menuntun hidupnya. Semakin merubah perilakunya kepada arah yang baik dan arah yang positif. Ini hadirin sekalian, ya beberapa nukilan penjelasan dari para ulama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai kesimpulan dan pelajaran hadirin sekalian, kita belajar bersama bahwasanya seorang manusia hendaknya berusaha untuk menjadikan dirinya itu mendapatkan kucuran dan anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita belajar hadirin sekalian, Rasul menganjurkan kita semua untuk semangat mendalami ilmu agama. Seperti kegiatan yang rutin kita ikuti hadirin tiap Sabtu maupun tiap Ahad di masjid yang mulia ini bersama warga perumahan. Ini bagian Pak ke arah sana. Ya meskipun terkadang kita duduk Pak mboten paham Pak nggih. Ngomong apa ora mudeng. Dhuwur banget bosone. Ya mboten napa-napa Pak. Nanti barangkali suatu saat Pak Allah akan pahamkan kita. Yang penting melu kan ngoten. Yang penting aku melu linggo. Ya paling tidak ketenangan Pak, kita duduk bersama orang-orang yang soleh. Ya orang-orang yang sama-sama mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin, kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah itu berikan tanda-tandanya. Dan di antara tanda yang disebutkan oleh Rasul di sini adalah orang itu cinta, demen, gemar dengan ilmu agama. Dan kami akhiri hadirin sekalian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah. Barangkali hadirin tahu nih orang yang dimaksud. Salah seorang personel band Pak yang ada di negeri kita, yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan orang-orang yang luar biasa, yang mana mereka mendapatkan pahala yang lebih baik daripada onta merah. Ketika memutuskan untuk berhenti, betul-betul dipegangi Pak. Tidak lagi aktivitas di dunia musik, berhenti Pak, istirahat dari musik. Sekarang yang kita saksikan lewat di beranda kami hadirin sekalian, ada yang memposting beliau ini sudah bisa percakapan bahasa Arab Pak. Pun saged kaifa haluka ana bi khairin walhamdulillah sobahul khair sobahun nur. Ini artinya apa Pak? Peningkatan Pak dalam hal beragama. Ya seharusnya kita demikian, jangan ngapunten nggih, jangan stuck Pak, jangan jalan di tempat ngono-ngono wae Mas, modelen Mas. Ora berubah-berubah wae. Nah, ini Pak yang harus kita perbaiki. Apalagi jenengan, apalagi kita semua ada sregep derek pengajian Pak. Ngendi-ngendi melu. Ada safdah, safari dakwah, wes dioyak terus. Jangan sampai kita hanya sregep safdah sana safdah sini hadirin, tapi tidak merubah perilaku kita. Apalagi kita melupakan anak istri kita semuanya. Ada acara safda Pak, ampun boyongan piyambak, diajak semuanya. Istri anak yang punya 2 istri boyong kabeh. Gitu, yang punya 3 istri bawa semuanya, ngaji bareng hadirin, supaya mencerdaskan keluarganya. Kan ngoten. Baik, demikian hadirin untuk rangkaian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dalam kebaikan, memberikan selalu kepada kita semua taufik dan hidayah dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang indah husnul khatimah, dan masukkan kita semua serta keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang ditutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.